وعلى آله وصحبه أما بعد. Sekarang kami hormati, yang kami muliakan daripada segenap panitia yang luar biasa bisa mengumpulkan jemaah yang kira-kira tadi dari mulai jam Al-Quran sudah pada ngumpul jam 12. Dari berbagai tempat, maka alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan panitia penyelenggara acara ini semoga Allah berikan keberkahan, semoga menjadi ladang pahala yang luar biasa karena mengadakan acara yang mulia. Dan juga kita doakan ketua DKM kita masjid yang mulia ini beserta ulama-ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat? Masih semangat? Kita ini duduk dan juga berdiri di tempat yang jauh, tapi hati kita sangat dekat. Selamat puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada hari ini, hari yang luar biasa, di mana di bulan sekarang bulan Sya'ban. Ini bulan luar biasa, ladang pahala lagi diangkat sama Allah. Kemarin di bulan Rejab kita penuhi bulan Rejab untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rejab kita memperbanyak daripada taubat kita dan juga meminta ampunan kepada Allah. Di bulan Sya'ban ini Allah Ta'ala angkat daripada seluruh kebaikan dan juga amal kebaikan kita. Dan salah satu fadilah yang bisa kita ambil di bulan Sya'ban yang luar biasa ini adalah bulan di mana kita menghias diri kita, hias zahir maupun batin kita, daripada ibadah yang terlihat maupun batin kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ini banyak mulai sekarang anak muda, zahirnya kelihatan baik, beribadah sama Allah di bulan Rejab, di bulan Sya'ban, beribadah kepada Allah, sholat 5 waktunya tidak lepas beserta sunnah-sunnahnya, lalu juga daripada amal kebaikan yang lain dilakukan, tapi batinnya masih melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batinnya masih suka iri dengki sama orang, batinnya masih suka ngomongin orang, batinnya masih terkadang suzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya kata ulama, yang namanya keimanan, yang namanya takwa itu terbagi dua, kata Imam Ghazali. Yang pertama ada takwa zahir yang terlihat, kita sholat, kita zakat, kita berpuasa itu terlihat. Tapi jangan lupakan ibadah batin, jangan lupakan takwa batin. Batin kita harus sinkron sama ibadah zahir kita. Batin kita nggak boleh yang namanya suka mencela orang. Batin kita nggak boleh yang namanya prasangka buruk sama orang, karena sama aja bohong kita ibadah sama Allah, tapi hati kita masih sangat ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghadap kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Ramadan kita menyambut bulan suci Ramadan, blacklist maksiat. Insya Allah maksiat itu maknanya luas. Maksiat bisa dilakukan secara terlihat maupun secara yang tidak terlihat. Maksiat bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh kecil, ini setiap hari kita bawa HP yang kita pegang, kita bawa ke dalam majelis ta'lim, kita bawa ke dalam majelis ilmu, kita bawa ke dalam masjid. Terkadang kita gunakan HP itu untuk bermaksiat kepada Allah.
Apa yang kita pegang itu maknanya maftuh, terbuka. Apapun yang ada di dalamnya itu terbuka. Ada hal positif di dalamnya, ada juga hal negatif di dalamnya. Maka maksiat di zaman sekarang begitu sulit untuk kita hindari karena luar biasa godaannya. Tapi barang siapa yang bisa menghindari maksiat yang ada di zaman ini luar biasa. Allah Ta'ala berikan kemampuan. Allah Ta'ala memandang daripada kesungguhan hambanya. Di zaman sekarang anak muda merajalela, luar biasa, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku sebagai pecinta Nabi Muhammad, tapi setiap harinya melihat hal yang haram. Mengaku sebagai pecinta Nabi Muhammad, tapi kupingnya dia tidak jaga untuk menjaga kupingnya dari hal-hal yang haram. Mengaku sebagai pecinta Nabi Muhammad, tapi lisannya tidak mengikuti Nabi Muhammad. Mengaku sebagai pecinta Nabi Muhammad, ini yang luar biasa kita lupakan idola kita Nabi Muhammad. Berapa banyak anak muda kita melakukan masalah maksiat. Anak muda, kenapa maksiat bisa terjadi? Karena begitu banyak pemuda dan pemudi umat Nabi Muhammad yang hari demi hari melupakan siapa kekasihnya. Hari demi hari melupakan siapa yang patut dijadikan suri tauladan bagi dirinya. Ikuti Nabi Muhammad, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya idola yang ada di muka bumi sekarang, idola yang sekarang kita pandang bisa jadi di hari ini baik, di hari besok mengajak kepada keburukan. Tapi idola Nabi Muhammad tidak pernah yang namanya sampai akhir zaman dia namanya melakukan kebaikan, mengikuti akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW, tidak akan terputus yang namanya kebaikan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau itu tidak membicarain tentang seorang pendosa. Hadisnya beliau tidak membicarakan orang-orang yang dimana orang-orang tersebut tersesat, tapi Nabi Muhammad mengucapkan pada saat beliau diutus, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Hal yang pertama, ini kesuksesan Nabi Muhammad. Hal yang pertama, cita-cita Nabi Muhammad ketika diutus ke dunia adalah menyempurnakan akhlak. Dan terbukti ketika pada saat zaman jahiliyah, orang-orang pada saat itu dikatakan tahunnya kebodohan, muncul Nabi Muhammad bagaikan sebuah matahari yang ada di kegelapan. Orang di zaman itu yang namanya bodoh, mereka melakukan maksiat terang-terangan, bahkan melanggar apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Datang Nabi Muhammad minal dhulumati ilan nur, yang tadinya dunia ini gelap, ketika datang Nabi SAW terang benderang. Maka mari sama-sama, ini momentum luar biasa sebelum bulan suci Ramadan. Dan saya ingin tanya, kemarin di bulan Rajab pada ngapain? Di bulan Sya'ban hari ini pada ngapain? Ada baca Quran, betul. Ada yang baca sholawat, ikut pengajian, Masya Allah, ikut majelis tahlim, datang ke dalam masjid apa ini? Islamic Center. Masjid Islamic Center, Masya Allah. Luar biasa. Ini salah satu kesempatan yang luar biasa. Kalau kita ingin berpikir, di luar sana masih banyak orang-orang yang belum diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara seperti ini. Entah dari segi biaya, entah dari segi perjalanan, entah dari segi segala hal yang dapat menyebabkan dia tidak bisa hadir. Ini luar biasa, Allah kumpulkan kita hari ini kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai kita perbanyak daripada acara seperti ini malah kebanyakan main HP. Ayo main HP. Jangan dalam acara ini kita malah ngobrol gak jelas, gak manfaat. Ya, dalam acara ini kesempatan yang mulia. Penuhi hatimu dengan Allah.
penuhi hatimu dengan Rasulullah. Karena banyak orang-orang yang pengen dapat kesempatan kayak begini, mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat itu luar biasa fadilahnya. Maka insya Allah kita pulang dari sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Masih semangat, masih semangat. Muhammad. Sekarang kita bahas Ramadan, bulan penuh keberkahan. Karena bulan Ramadan itu tidak terpisahkan dari tiga kata. Syahrul Ramadan, syahrul siyam. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang berpuasa. Wa syahrul mubarakah, bulan penuh keberkahan. Wa syahrul sa'adah, bulan yang penuh kebahagiaan.